Halo anak-anak kelas 9 yang terkasih. Kembali lagi dengan saya Melkior Suwarliak. Saya akan membawakan materi pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita pada bab 1 dengan tema yang kedua, yaitu beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Nah, kita akan lihat bagaimana tanggapan atas karya keselamatan Allah. Tanggapan kita manusia atas karya keselamatan Allah itu seperti apa dalam kita punya hidup. Nah, dalam beberapa gambar depan ini ada gambar Yesus, Bunda Maria, orang berdoa di gereja, dan Alkitab beserta rosario. Nah, baik anak-anak, kita lanjut dari kita pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini. Nah, kompetensi dasar dari materi hari ini kita akan melihat tentang kompetensi dasar, yaitu pertama, menghayati bahwa tindakan Allah menyelamatkan semua orang perlu ditanggapi dengan beriman dan beragama. Jadi kalau kita mau diselamatkan oleh Allah, berarti kita harus beriman dan yang pastinya memiliki agama. Yang kedua, bersikap taat dalam menjalankan hidup beriman dan beragama sebagai tanggapan atas iman akan Allah yang menyelamatkan semua orang. Jadi kita punya sikap taat kepada Allah. Yang ketiga, menggali informasi tentang paham Allah yang senantiasa berusaha menyelamatkan semua orang, sumber dari ajaran gereja dan kitab suci. Nah, baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi kita pada saat ini, terlebih dulu kita awali dengan doa. Akan berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang kekal, Engkau asal dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan. Dampingilah hidup kami agar kami tidak berpaling dari hadapan-Mu. Biarlah kami hanya berpasrah kepadamu dan menyandarkan hidup kami seutuhnya kepada kuasa kehendak-Mu, sebab bagi kami Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan sejati. Hanya kepadamu-lah kami bersandar, dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita mulai masuk pada materi kita pada kesempatan hari ini, yaitu B. Tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini, pada hari ini, yaitu menjelaskan makna hidup beragama. Yang kedua, tentang menjelaskan hal-hal baik yang diperoleh jika manusia menghayati hidup beragama dengan baik dan benar. Yang ketiga, menyebutkan hal-hal negatif yang ditimbulkan jika manusia tidak menghayati nilai-nilai hidup beragama dan dengan benar. Yang keempat, menjelaskan macam-macam ungkapan beragama yang ada di masyarakat. Yang kelima, menjelaskan ajaran gereja tentang agama dan beragama menurut Injil Lukas. Yang keenam, menghayati hidup beragama yang benar menurut Yesus Kristus. Dan yang ketujuh, membuat doa permohonan demi kerukunan dan hidup beragama di Indonesia. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita ini ada 7 tujuan, dari pertama sampai ke 7. Namun dalam materi kita pada pagi hari ini atau pada kesempatan hari ini, kita akan melihat tujuan pembelajaran yaitu dari 1 sampai nomor 6. Nomor 7 kita akan sendiri mendalaminya di tempat kita masing-masing, di rumah atau di mana saja yang kita berada saat ini.
Manusia yang ingin hidup selamat, ia harus memiliki sebuah agama. Nah, pertanyaannya, kenapa manusia yang mau hidup selamat, dia harus memiliki agama? Kenapa? Kenapa manusia punya agama baru dia selamat? Kita akan lihat dalam materi kita pada pagi hari ini atau pada kesempatan hari ini. Dan kesadaran dan pengakuan atas apa yang ia imani dan apa yang ia imani akan meresapi dalam hidupnya dan membangun hidupnya menjadi semangat religius. Jadi manusia kalau mau selamat, dia harus memiliki agama. Agama yaitu kepercayaan. Seseorang dia harus percaya akan keselamatan. Keselamatan itu dari siapa saja. Kalau kita orang Katolik, berarti kita percaya bahwa Yesus itu juru selamat kita. Berarti kita harus memiliki agama. Nah, agama itu yang membuat kita berpegang teguh pada iman kita. Nah, kalau kita beriman berarti kita percaya. Orang yang beriman berarti sama dengan orang yang percaya akan iman kita, akan agama kita, akan ajaran kita. Untuk apa tujuannya? Yaitu keselamatan. Jadi kesadaran orang atas imannya akan membantu dia menjadi sangat religius. Seperti gitu. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita mau selamat, kita harus beriman. Karena iman itu yang membawa kita pada sebuah tujuan akhir hidup kita. Jadi orang yang beragama, memiliki iman, akan membuat orang itu membangun semangat religiusnya untuk menjadi lebih baik. Ia akan mendekatkan diri kepada Allah, ia akan rajin ke gereja, ia akan rajin berdoa, membaca Alkitab. Seperti begitu, dalam hidupnya akan menjadi lebih baik. Nah, kita juga dalam kehidupan sehari-hari selalu ada upaya untuk mengungkapkan kepercayaan akan Allah yang menyelamatkan kita manusia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus selalu ada upaya untuk mengungkapkan kepercayaan kita. Upayanya yaitu apa? Kita harus berdoa seperti tadi Pak Guru sudah jelaskan, bahwa yang pertama kalau kita bangun pagi harus berdoa, mengucap syukur. Yang pertama mengucap syukur atas nafas. Karena Allah itu sangat baik, dia memberikan nafas hidup buat kita. Yang kedua tentang hari baru. Kalau Tuhan berikan kita hari baru, berarti ia juga memberikan kita anugerah yang baru kepada kita. Nah, demikian juga dengan nenek moyang kita dahulu, mereka mengungkapkan diri mereka untuk percaya kepada Allah dalam agama suku masing-masing. Kepercayaan mereka dinyatakan dalam berbagai bentuk mitos, upacara adat dan sebagainya yang dikenal sebagai agama suku atau agama asli. Jadi kalau manusia memiliki kepercayaan seperti zaman dulu juga halnya demikian. Nenek moyang kita, mereka juga memiliki agama-agama suku. Walaupun mereka tidak berpegang teguh pada Allah, tapi mereka juga punya kepercayaan masing-masing. Bedanya dengan kita saat ini. Saat ini kita sudah percaya kepada Allah, maka kepercayaan kita itu berpegang teguh kepada Allah. Nah, agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia serta lingkungan hidup. Jadi agama adalah suatu ajaran kepada kita manusia. Jadi ajaran itu diterapkan kepada kita untuk kita memiliki iman atau kepercayaan, perilaku yang baik,
berhubungan yang baik atau bergaul yang baik dengan orang lain. Kalau kita melenceng daripada itu, orang pasti mempertanyakan iman kita itu akan Allah seperti apa. Pasti orang akan bertanya, orang itu beragama tapi sikapnya buruk, mencuri, merampok, minum mabuk. Orang akan bertanya, dia beriman kepada Allah atau tidak? Apakah Allah itu pemabuk? Allah itu mencuri? Allah itu merampok? Pasti orang akan bertanya dan meragukan imannya. Maka kalau kita beragama, kita harus sejalan dengan iman kita, kepercayaan kita, tata hidup kita, dan juga pergaulan kita dengan antara satu dengan yang lain. Bukan hanya antara umat Katolik, tetapi juga antar agama satu dengan agama yang lain. Agama adalah yang dimiliki unsur dasar wahyu dan iman, tidak dihayati secara personal tetapi juga secara kolektif seperti hidup mengumat, ibadah, ajaran, pelayanan masyarakat. Nah, jadi agama juga itu punya dua dasar, yaitu wahyu dan iman. Wahyu itu apa? Wahyu itu pewartaan, kabar sukacita. Kalau kita mewahyukan Allah, berarti kita harus mewartakan Allah. Kalau zaman sekarang kita wartakan lewat apa? Lewat media sosial, gambar-gambar Yesus, kata-kata kitab suci, renungan-renungan dari pastor. Itu yang kita harus jalani dalam hidup kita zaman sekarang. Terus iman. Iman itu apa? Berarti kita harus berpegang teguh pada iman kita. Orang bertanya, kau agama apa? Katolik. Berarti kau harus berpegang teguh. Kau ke rumah makan, walaupun banyak orang, kau harus tanda salib berdoa. Jangan malu akan iman kita. Seperti begitu, makanya kita harus memiliki wahyu dan dasar iman yang kuat. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalani hidup, mengumat, beribadah, dan ajaran. Kalau kita memiliki wahyu, berarti kita bisa mewartakan kabar sukacita Allah kepada jemaat-jemaat. Kalau kita punya iman, berarti kita mampu beribadah dengan baik dan mampu mengajarkan ajaran-ajaran Allah dengan baik, mengajarkan kepada orang lain bahwa kalau kita harus berbuat yang baik dalam hidup. Terus pandangan umum tentang agama adalah suatu yang melekat dalam diri seseorang berupa ungkapan dan perwujudan keyakinan pribadi yang menuntut seseorang pada keselamatan. Jadi pandangan umum tentang agama itu tujuannya tentang keselamatan. Orang beragama berarti orang tujuannya ingin selamat. Seperti begitu. Jadi kalau orang punya agama, itu mau agama apa saja, tujuan dari akhir hidup kita itu ingin keselamatan. Ingin keselamatan. Karena apa? Tujuan dari pandangan umum dari agama itu adalah sebuah keselamatan. Baik, kita lanjut. Nah, ada seorang dokter, yaitu Dr. Franz Dahler, mengartikan bahwa agama adalah hubungan manusia dengan sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada dia, karena mereka tergantung dan berusaha untuk mendekatinya. Nah, sesuatu yang lebih tinggi itu siapa? Kita kan manusia sejajar, tapi yang lebih tinggi daripada kita yaitu siapa? Allah itu sendiri. Nah, makanya ada 5 unsur yang dapat kita temukan dalam agama kita. Mau agama apa saja, mau agama mana saja, itu ada 5 unsur yang akan kita temukan dalam
agama itu, yaitu pertama jemaat. Kalau orang punya agama atau orang mau mendirikan agama, pasti harus ada jemaat. Jemaat itu siapa? Umat. Islam juga harus ada umat, Kristen harus ada umat, Hindu harus juga punya umat, Buddha pun sama, Katolik juga pun sama. Apapun itu agamanya, di dalamnya pasti harus ada umat. Kalau tidak ada umat, tidak ada pengikut agama, untuk apa orang buat agama? Yang kedua, tradisi. Nah, lihat kita kebanyakan gereja Katolik itu mengikuti tradisi ajaran agama, tradisi dari kitab suci kita selalu ikuti, seperti begitu. Jadi kita umat Katolik ini selalu mengikuti banyak tradisi. Yang ketiga, ibadah. Semua agama di dunia ini pasti ada ibadah. Entah itu agama siapa, apa saja, pasti ada ibadah. Yang keempat, tempat ibadah juga harus ada. Bagaimana kalau orang mau ibadah tapi tidak ada tempat ibadah? Mau ibadah di luar, kalau sudah semua orang berkumpul, berarti itu tempat ibadah. Jadi tetap saja tempat ibadah itu ada di mana-mana. Jadi kalau satu orang dia berdua, dua orang berdua, tiga orang berdua, berarti itu sudah jadi suatu perkumpulan, dan itu menjadi suatu tempat peribadatan. Mau orang ibadah di masjid ya, tetap itu namanya tempat ibadah. Orang mau ibadah di rumah kan, tempat ibadah, karena tempat untuk beribadah. Jadi jangan samakan tempat ibadah dengan gereja. Gereja itu adalah tempat perkumpulan umat beriman, itu nggak yang dinamakan dengan gereja. Tapi tempat ibadah begitu, itu artinya orang-orang semua datang berkumpul untuk beribadah, itu dinamakan dengan tempat ibadah. Yang kelima, petugas. Nah, kalau orang mau ibadah tidak ada petugasnya, bagaimana? Percuma saja toh. Jadi pasti harus ada petugas untuk beribadah. Nah, yang berikutnya tentang dari 5 uraian tadi, kita dapat menentukan alasan kenapa manusia mencari dan memiliki agama, antara lain. Jadi dari 5 yang tadi, kita mau lihat manusia memiliki agama itu karena apa? Yang pertama, menemukan jawaban. Menemukan jawaban karena apa? Menemukan jawaban atas keselamatan. Yang kedua, yang berarti manusia dapat menjawab bahwa siapa pencipta manusia, siapa menciptakan alam semesta, bahkan dapat menjawab segala yang berkaitan dengan iman dan pikiran manusia. Jadi kalau orang memiliki agama, berarti orang harus sudah punya jawaban bahwa dia itu berasal dari siapa, dia pengikut siapa, dan apa yang membuat dia teguh dalam imannya. Begitu. Yang kedua, mencari perlindungan. Nah, mencari perlindungan ini pasti kita lihat banyak hal kita manusia biasa sering lakukan, yaitu misalnya manusia mengalami berbagai macam masalah dalam kita punya hidup. Itu sudah menjadi kebiasaan bahwa untuk kita manusia. Kalau misalnya mencari perlindungan itu kalau gempa bumi, biasanya orang berdoa, ya Tuhan lindungilah saya mau ke sekolah, berkatilah saya, semoga saya di dalam perjalanan tidak ada hal apapun yang mengganggu saya. Itu adalah perlindungan. Atau juga dalam keluarga, kita keluarga berdoa supaya dijauhkan dari penyakit COVID ini. Itu juga perlindungan. Kita manusia mencari perlindungan. Jadi agama itu membuat kita manusia itu mencari perlindungan.
kita berlindung di agama. Yang ketiga, menemukan tata nilai. Nah, tata nilai ini apa saja? Perilaku, tentang perilaku. Nah, tata hidup yang benar atau cara hidup yang membangun perilaku baik dari seseorang terhadap orang lain. Nah, melalui agama segala yang benar itu dihayati sebagai kehendak Allah. Jadi kita meneguhkan tata nilai itu berperilaku yang baik. Kepada siapa? Kepada semua orang. Jadi dengan tata nilai kita percaya bahwa itu kehendak Allah. Karena apa? Allah juga melakukan hal yang sama. Allah itu, kalau kita menilai bahwa Allah itu baik, Allah itu menciptakan kita manusia, memberikan kita segala sesuatu, maka kita juga harus melakukan hal itu kembali kepada orang lain dengan cara yang baik. Berikutnya keempat, memuaskan kerinduan akan masa depan yang baik. Nah, jadi dengan memuaskan kerinduan akan masa depan yang baik ini yaitu untuk mengajarkan orang untuk lebih dekat dengan Allah. Itu tujuannya. Karena kalau kita dekat dengan Allah, maka manusia akan selamat atau diselamatkan. Seperti begitu. Baik, kita lanjut. Jadi dari materi tadi ada beberapa tugas yang akan Pak Guru berikan, yaitu pertama, bagaimana motivasi Anda yang benar dalam beragama. Jadi kalau Anda beragama, motivasi yang apa yang Anda pegang atau motivasi apa yang Anda cari dari agama, dari Anda beragama. Yang kedua, fungsi dari salah satu agama adalah mengajarkan cara hidup yang baik. Maksudnya adalah hidup yang bagaimana. Kalau agama itu mengajarkan kita untuk berbuat baik, berarti maksudnya itu berbuat baik untuk apa? Tujuannya apa? Seperti begitu. Yang ketiga, apakah akibatnya jika orang beragama jika tidak dihayati secara benar? Jadi apa akibatnya jika orang beragama tidak dihayati secara benar? Jadi apa akibatnya? Misalnya kalau orang beragama berarti harus berperilaku baik, toh? Tetapi mereka selalu minum minuman keras, mencuri. Padahal dalam ajaran agama itu dilarang mencuri, dilarang membunuh, atau dilarang menginginkan barang milik orang lain. Dalam 10 perintah Allah misalnya, atau 5 perintah gereja jangan disuruh dalam 5 perintah gereja tuh disuruh pergi ke gereja, tapi kita malas ke gereja. Dalam 10 perintah itu jangan melawan orang tua, tapi kita di sini pukul orang tua, maki orang tua. Nah itu jawabannya, itu kita cari jawaban dari pertanyaan nomor 3. Apakah akibat jika orang beragama jika tidak menghayati secara benar? Jadi apa akibatnya kalau kita tidak menghayati kita punya iman atau kita punya agama itu? Nah, baik anak-anak, itu materi kita, dan itu tadi tugas-tugas yang berupa 3 tugas. Nah, sebelum kita akhiri materi kita pada kesempatan ini, kita akan menutupnya dengan 2 penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih atas anugerah yang selalu Engkau berikan kepada kami. Semoga dengan materi yang telah kami terima di hari ini dapat menguatkan kami dan memahami arti dari iman kami kepadamu sebagai juru selamat kami. Bantulah kami dan jadikan kami sebagai pedoman hidup bagi orang lain. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sekalian dan selamat mengakhirkan tugas. Terima kasih.